Sudah, Mbak. Siap Ibu, kita tunggu yang lain ya Ibu sampai 938. Mohon linknya dikirim ulang. Baru masuk, baru gabung. Baik Ibu, kami akan segera kirimkan ulang. Mohon Bapak Ibu untuk yang sudah mengisi pretest, jangan lupa untuk dipastikan sudah memencet tombol submit untuk Gform-nya atau kirim seperti itu. Karena jika belum mengklik tombol kirim ataupun submit, nanti tidak akan terdata oleh panitia. Terima kasih. Bapak Ibu untuk foto pengerjaan sampai 938 berarti kurang 3 menit lagi. Silakan untuk mengerjakan bagi yang belum mengerjakan. Jangan lupa untuk dipastikan mengklik tombol kirim. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, sudah pukul 9.38, saya mohon izin untuk melanjutkan pelatihan pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, trainer kita yang terhormat yaitu Bapak Cika Rifki yang merupakan Executive Officer atau CEO pada perusahaan PT Kode Evolusi Bangsa atau Kedegiri. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Cikas. Halo, selamat pagi, Kak. Selamat Salam. pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Ini saya belum bisa nyalakan sebentar ya, Mbak ya. Mungkin nanti Iya. waktu saya nyalakan kameranya. Baik, Bapak. Baik, boleh. Mohon izin saya mengenalkan Bapak Cikas lebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, Bapak Cikas akan mengisi pada materi pertama. Izin saya untuk membaca resum singkat Bapak Cikas sebagai berikut. Bapak Cikas sendiri merupakan CEO dan founder Kode Giri atau PT Kode Evolusi Bangsa pada Desember 2019 hingga saat ini. Kurang lebih berdiri 4 tahun 5 bulan. Bapak Cikas sendiri merupakan lulusan dari Universitas 11 Maret pada English Education pada tahun 2012-2017. Bapak Cika sendiri juga pernah pada PT Star Software Indonesia. Bapak Cika menjadi Chief Technology and Strategy Officer pada selama 2 tahun 5 bulan, menjadi Head of Information Technology Department pada 1 tahun 6 bulan, menjadi IT and Translation Project Manager selama 2 tahun, Star Development Program selama 7 bulan. Bapak Cika sendiri juga memiliki pengalaman pada Sarang Wisdom sebagai Information Technology Business Consultant and Indonesian Brand Ambassador selama 2 tahun 4 bulan. Selanjutnya, selain Bapak Cika, hari ini kita juga ditemani oleh trainer kita, Bapak Ilham Pinasito. Apakah sudah hadir pada Zoom ini, Bapak? Halo, selamat pagi, Mbak. Bapak, selamat pagi, Bapak. Apa Ya, kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak sehat, Mbak? Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Ya, mohon izin untuk memperkenalkan Bapak Pinastiko, yang merupakan seorang profesional yang saat ini menjabat sebagai owner serta founder di perusahaan PT Pala Nusantara yang memiliki beberapa professional experience seperti yang pertama, Magister Institut Teknologi Bandung, pernah bersekolah di Magister Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011 sampai 2014, lalu juga College Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004 sampai 2009. Bapak Ilham Ya, sendiri juga menjadi owner dan founder PT Pala dari tahun 2016 hingga saat ini ya Pak, betul ya Pak? ya, betul, Mbak. Baik Bapak. Mungkin selanjutnya langsung saja masuk ke materi oleh trainer. Mungkin dari Bapak jika lebih dahulu, apakah sudah siap Bapak? Ya, siap, Mbak. Baik, Bapak. Topik pertama yang akan dibahas terkait pentingnya SOP produk dan operasional yang efektif pada UMKM, yang membahas secara mendalam mengenai SOP yang jelas dan terstruktur. Komponen utama pada SOP bisnis pada UMKM, langkah dalam menyusun SOP yang efektif, dan studi kasus perusahaan yang telah berhasil meningkatkan efisiensi dan kualitas melalui SOP produksi yang efektif. Dari dan akan disampaikan oleh Bapak Cikas. Sobat UMKM sudah siap semua nggak Bapak Ibu? Mbak, mohon izin menginterupsi, Mbak. Iya, silakan Bapak. Dari materi tentang inovasi, ya, Mbak ya. Gimana Bapak? Materi saya yang inovasi, sepertinya ada sedikit keliruan. Oh, baik, Bapak. Oh, iya, Bapak. Mohon maaf atas kesalahannya. Baik, Oke, Bapak Cika, saya persilakan untuk Bapak menyampaikan materinya. Terima kasih, Bapak. Silakan. baik. Terima kasih, Kak Sabila, dan atas waktunya. Mungkin saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses untuk semua rekan dari UMKM di peserta kepelatihan Mikro Mandiri yang sangat saya banggakan ya, karena memang UMKM adalah sebuah eh, kumpulan yang sangat menunjang ekonomi Indonesia. Mungkin rekan-rekan juga kemarin waktu pandemi mendengar bahwa kenapa salah satu alasan UMKM di Indonesia ini, waktu pandemi Indonesia itu termasuk salah satu yang secara ekonomi memang tidak bisa dibilang benar-benar selamat seperti itu, karena tidak ada juga negara yang selamat secara ekonomi, secara finansial. Tapi salah satu negara yang bertahan paling baik gitu dalam segi ekonomi, karena ya kebanyakan ekonominya digerakkan di dalam negeri ini sendiri. Nah, penggerak ekonomi utamanya adalah rekan-rekan UMKM yang ada di sini salah satunya, dan menjadi salah satu eh, partner yang nanti akan membersamai rekan-rekan UMKM di sini dalam kebersamaannya dalam berbisnis.
menjadi sebuah privilege alias eh, kebanggaan bagi saya. Semoga kita semua nanti bisa saling berdiskusi, kita saling berbagi ilmu. Pasti Bapak Ibu rekan UMKM juga memiliki banyak ilmu lebih lebih dalam daripada saya. Jadi silakan nanti jika di sesi tanya jawab ada yang ingin disampaikan atau ingin diberikan kritik dan saran, saya sangat terbuka karena memang kita semua sama-sama belajar di sini. Gitu. Nah, saya berterima kasih kepada Kemenkop UKM dan juga Universitas Gadjah Mada yang sudah mengajak saya untuk berpartisipasi dan saya memberikan salam juga kepada Pak Ilham Pinastiko dari PT Pala. Salam kenal Bapak. Saya tadi sudah izin menambahkan koneksi di LinkedIn-nya supaya bisa terkoneksi, Pak. Salam kenal, Mas. Siap, Pak Ilham. Baik, oke. Kalau gitu saya langsung izin untuk mempresentasikan lebih ke arah mengajak rekan-rekan semua berdiskusi tentang materi yang ingin saya ceritakan lah gitu. Ingin saya sampaikan ke rekan-rekan semua. Yang jelas materi yang nanti akan berjudul Inovasi Operasional Bisnis dan Produk untuk Peningkatan Daya Saing UMKM ini kita akan berbicara beberapa hal yang mungkin tarafnya itu masih di level permukaan saja. Karena jika kita bicara, kita ambil dari beberapa variabel nih atau beberapa poin yang nanti menjadi materi yang kita bahas nanti, itu cukup banyak dan cukup besar gitu, cukup cukup beragam. Apalagi di sini rekan-rekan UMKM terdiri dari banyak. Mohon maaf ada yang bocor suaranya sepertinya ya. Saya pakai headset jadi suaranya ketika ada yang bocor langsung menusuk di telinga saya. Jadi mohon maaf bisa di mute dulu. Hah? Baik. Cara kenapa? Bisa Zoom. Apa? Nah, Mirip. tim panitia mungkin mohon bisa dibantu ya Baik, untuk ini. Bapak. Siap, Siap, Bapak. siap. Terima kasih. Iya, kalau pagi-pagi sebenarnya. Ya, eh, Kak Syabila sudah masuk share screen saya? Sudah, Bapak. Terlihat jelas sekali. Baik. Baik, terima kasih. Saya akan langsung memulai saja materi kali ini. Jadi tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Kak Syabila dari pelatihan mikro UKM ya. Mikro Mandiri, mohon maaf. Materi yang akan kita sampaikan, kita bahas nanti adalah terkait dengan inovasi dan kita ambil dulu kata kuncinya rekan-rekan inovasi. Inovasi itu apa? Nanti akan kita bahas juga bersama. Operasional bisnis dan produk gitu dalam peningkatan daya saing UMKM. Ketika saya mendapatkan topik ini dan saya mencoba untuk mengolah topik ini kemarin, saya berusaha untuk memecah ini menjadi beberapa bagian gitu supaya lebih mudah untuk dicerna oleh kita semua gitu. Jadi sebagai gambaran rekan-rekan saya juga mengelola beberapa komunitas UMKM terutama di Yogyakarta. Jadi salah satu trainer partner juga, founder juga bagi mereka rekan-rekan ini. Dan eh, kebanyakan untuk mempermudah cara komunikasi, mempermudah peningkatan ilmunya rekan-rekan ini gitu kan itu saya selalu mencoba menggunakan pendekatan yang lebih sederhana. Jadi jangan harapkan nanti sebuah presentasi yang sangat fancy dari atau sangat mewah dari materi saya ini gitu. Atau bahkan Mas nanti saya nggak dengerin nggak apa-apa ya. Saya nanti minta materinya saja. Oh sudah pasti kalau baca baca saja pasti akan lebih banyak tidak mengertinya gitu. Karena materi saya ini akan lebih banyak storytelling, akan lebih banyak bercerita. Karena eh, ini adalah paduan dari pengalaman yang saya dapatkan, pengalaman dari mentor saya di grup usaha yang sekarang saya menjadi CTSO di sana, dan juga eh, dari literatur riset yang saya lakukan alias riset riset buku, riset artikel dan sebagainya yang saya lakukan seperti itu. Kita lihat faktor utamanya ada inovasi, ada operasional bisnis, ada produk dan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Artinya UMKM di sini atau rekan-rekan di sini diharapkan naik kelas, naik level eh, daya saingnya. Berarti bersaing itu dengan sesuatu dong, dengan level yang berbeda gitu, karena naik kelas gitu. Dengan siapa? Mungkin dengan UMKM yang lain yang lebih besar atau mungkin dengan UMKM di luar negeri gitu. Maka kuncinya adalah inovasi itu tadi gitu. Dan inovasinya nanti diterapkan di operasional bisnisnya, bagaimana cara bisnis itu dilakukan dan bagaimana mengembangkan produknya. Nah, ini nanti akan kita bahas gitu. Kunci dalam operasional bisnis adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas. Lebih efisien, lebih efektif, dan akhirnya produktivitas bisa naik gitu. Mari kita bahas bersama. Nanti akan kita bahas di dalam pembelajaran kali ini. Pasti kita akan opening-opening dulu lah. Kita akan buka dulu wawasannya supaya
eh, latar belakang kita dalam berpikir sama dulu, backgroundnya sama dulu lah gitu. Kemudian nanti kita bahas soal inovasi operasional, kemudian kita bahas inovasi produk. Jadi ini dua hal yang sedikit berbeda. Tentu tentu berbeda karena operasional bisnis dan produknya masing-masing. Kemudian mengukur dan mengevaluasi inovasi secara singkat seperti apa. Dan nanti kita masuk di kesimpulan diskusi. Mohon maaf ini ada lorem ipsumnya belum saya hapus ya yang di sebelah kiri ya. Mohon maaf. Jadi saya sempat kesulitan dalam mengedit template-nya ini gitu karena saya biasanya menggunakan sebuah tools namanya Canva gitu kan. Sedangkan kemarin dari kepanitiaan saya dapat bentuk PPT ya, PowerPoint. Saya sudah lama banget nggak pakai PowerPoint. Akhirnya saya kesulitan mengeditnya. Jadi mohon maaf kalau ada materi yang keliru-keliru ya gitu. Sebelum situ saya akan perkenalkan dulu nih ke rekan-rekan karena nanti saya juga diminta untuk menjadi trainer partisipator atau apa istilahnya ya, pendamping lah dalam grup WhatsApp yang nanti rekan-rekan bisa bertanya juga selama proses pelatihannya ini gitu. Sebenarnya background saya apa sih? Apa latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang bisa diserap dari saya yang mungkin bisa kita saling berbagi informasi. Jadi nama saya Sikas Rifki, bisa dipanggil Sikas boleh, Rifki juga boleh. Sekarang saya sedang menjabat di dua perusahaan yang berbeda gitu. Jadi ada perusahaan saya sendiri namanya Kode Giri atau Kode Evolusi Bangsa. Kami bergerak di bidang market research dan teknologi. Jadi marketing research, kemudian teknologi marketing, teknologi sales, lebih fokus ke sales funnel, ke pengarahan supaya marketing dan sales itu nyambung, data driven marketing dan sebagainya. Sekaligus saya juga sebagai CTSO alias Chief Technology dan Strategi Officer dari Star Software Indonesia Group, sebuah perusahaan sister company dari Star Group Switzerland yang beroperasi di Indonesia dari tahun 98. Di sana saya sebagai CTSO-nya yang sudah pasti sebagai seorang strategis, tugas saya adalah membantu mengembangkan perusahaan, melaksanakan riset, membuka market baru, membuka relasi, dan melihat ini arah perusahaan mau kemana, seperti itu. Jadi memang spesialisasi saya adalah saya tuliskan di sini di marketing dan sales funnel, di market research, di digital community. Saya juga sangat tertarik dalam pembentukan komunitas digital. Makanya ketika kemarin saya ditanyain oleh panitia untuk join, saya sangat sangat senang sekali karena saya berharap anggota yang ikut ini menjadi komunitas gitu. Karena kekurangan bisnis di Indonesia itu adalah selalu menganggap eh, bisnis lain itu sebagai kompetitor gitu. Jadi kurang kolaborasi. Maka perlu dibentuklah komunitas-komunitas yang bisa menampung semuanya. Dan di data driven marketing dan funnel marketing, softwarenya terutama kalau secara luas di marketing teknologi, dan saya juga seorang ex project manager, jadi mengetahui soal project management, bisnis bisnis proses, bisnis management dan sebagainya. Pengalaman saya sudah disebutkan tadi oleh Kak Syabela, jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau berkonsultasi ke saya terkait field saya ini yang ada di sini, mungkin bisa di screenshot, bisa chat saya, WA saya langsung di nomor di bawah atau ke Instagram saya. Saya juga punya page Instagram dan TikTok yang aktif, tapi sebulan belakangan ini sedang tidak aktif karena saya lagi fokus ngurusin bisnis. Jadi bisa berkomunikasi dengan santai gitu. Oke, namun sebelum masuk ke apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan, Mas, terkait kalau saya ini UMKM dan saya ingin melakukan inovasi atau bisnis saya sekarang itu stuck atau berhenti di satu titik yang nggak bisa berkembang. Saya lihat kompetitor itu semakin maju, tokonya makin laris, barang dagangannya makin banyak, pelanggannya makin banyak. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian rekan-rekan lagi scroll di IG, kemudian menemukan sebuah video dari Bapak Indrawan Nugroho ya, dari apa CIIS yang bikin podcast dengan Deddy Corbuzier dan sebagainya itu terkait inovasi gitu. Anda harus melakukan inovasi, UMKM harus melakukan inovasi. Inovasi itu apa? Kita harus lihat dulu inovasi itu apa. Apakah sebenarnya inovasi itu gitu. Itu sebenarnya kalimat apa sih Mas? Fancy, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu fancy pants ya. Fancy pants apa sih inovasi itu gitu kan. Nah, sebenarnya ketika kita bicara inovasi, inovasi itu adalah banyak dari para ahli yang mengatakan ini terkait menggabungkan atau menciptakan sesuatu yang baru gitu. Tapi apakah harus baru? Maksudnya wartian itu apa ya? Mohon maaf, ada yang menginterupsi atau ada pertanyaan? Sudah, Bapak, silakan Sudah ya? dilanjutkan. Oh baik, terima kasih. Ini bocor aja ini. Jadi apakah inovasi itu harus sesuatu yang baru? Sebenarnya tidak. Inovasi itu adalah untuk dua cara dalam peningkatan daya saing UMKM.
Aduh, Pertama, bisa fokus ada pada yang. inovasi produk. Misalnya, memperkenalkan desain baru atau fitur unik yang Mohon belum maaf, ini ada di ada yang pasar. bocor, tapi sebenarnya Kedua, tidak dari bisa sini ya. meningkatkan pelayanan. Sudah, Bapak? Mohon maaf, Bapak. Iya, terima kasih Kak, terima kasih. Ada yang bocor sepertinya. Oke, saya ulangi lagi ya. Inovasi itu sebenarnya apa sih? Jadi inovasi itu ketika kita melihat produk kita atau mungkin bisnis kita sudah tidak berkembang dan kita ingin menambahkan sesuatu, itu sebenarnya adalah bentuk sebuah inovasi gitu. Dari beberapa ahli yang mungkin bisa saya kutip, mungkin Bapak Indrawan Nugroho juga mengatakan bahwa inovasi adalah menambahkan nilai kebermanfaatan gitu kan, untuk dalam suatu produk atau servis kita atau jasa kita atau bisnis kita, sehingga bisa menambahkan daya tarik. Wah, poinnya di situ soal inovasi. Jadi daya tarik supaya kita bisa berbeda dari yang lain, bisa berkembang dari yang lain, sehingga bisa lebih menarik lagi dalam bisnis gitu. Eh, saya lebih suka karena field saya ini adalah riset, market research, maka saya selalu mengatakan inovasi adalah riset, inovasi adalah pemasaran. Nah, apa ini? Coba kita renungkan macam bareng-bareng ya rekan-rekan. Inovasi adalah riset. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan inovasi, nah ini yang harus kita luruskan dari rekan-rekan UMKM sekalian, termasuk mungkin saya sendiri gitu. Kita sering sekali ketika ingin melakukan inovasi, kita lakukan berdasarkan asumsi. Benar atau tidak? Gitu. Mungkin ada yang langsung senyum-senyum. Waduh, iya juga gitu. Contoh, contoh. Saya punya produk misalnya di bisnis di agensi digital. Saya punya agensi digital misalnya. Nah, kebetulan di perusahaan Star Software Group itu punya anak usaha bisnis digital, digital agensi juga yang saya menjadi salah satu konsultannya di sana. Nah, kita ingin membuat sebuah service yang inovatif gitu terkait influencer marketing seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Harusnya yang kita lakukan pertama adalah melakukan riset. Riset itu apa sih? Apa sih Mas riset? Apakah harus bikin skripsi? Apakah harus bikin tesis? Tidak. Kita kembali ke pengertian paling sederhana. Riset itu adalah membuktikan pendapat kita atau tanda kutip tanda apa ya bahasa ilmiahnya hipotesa kita terhadap suatu hal gitu dengan realitanya di lapangan, di subjeknya, di marketnya. Nah, itu yang sering kita lewatkan. Kalau asumsi itu apa ya hipotesa saja. Contoh kembali ke permasalahan permasalahan digital agensi tadi gitu. Saya punya digital agensi, saya ingin fokus marketnya ke influencer marketing. Apa yang harus saya lakukan gitu? Kalau umumnya ketika kita ingin inovasi dengan cara yang kurang riset, kita biasanya oh ini sepertinya KOL marketing lagi naik nih, influencer marketing lagi naik nih. Saya ingin bikin jasa untuk eh, apa mencarikan influencer bagi UMKM di seluruh Indonesia. Nah, itu baru asumsi rekan-rekan gitu. Riset itu apa? Riset itu artinya kita punya hipotesa seperti itu. Kemudian kita, kalau rekan-rekan sempat, kalau ini yang saya lakukan, silakan cari referensi, baca buku, baca artikel, atau lihat video di YouTube atau apa. Kemudian cari datanya di lapangan langsung gitu. Apakah asumsi saya tadi benar? Apakah influencer marketing ini menjadi jasa yang lagi dibutuhkan oleh klien-kliennya digital agency? Apakah customer kompetitor-kompetitor saya, kompetitor sama digital agency itu juga sedang naik nih kalau marketingnya. Kita harus cari data, beneran cari data ke lapangan gitu. Kita bisa ngobrol dengan sesama owner digital agency atau ngobrol dengan kliennya digital agency lain atau klien kita sendiri. Nah, ini namanya riset. Jadi inovasi itu backgroundnya atau landasan utamanya adalah melakukan riset, melakukan penelitian, rekan-rekan. Dan sekali lagi penelitian itu bukan harus sesuatu yang mewah, fancy atau luar biasa atau harus seperti skripsi atau tesis. Tidak. Asal rekan-rekan sudah memiliki asumsi, sudah memiliki hipotesa dari observasi yang dilihat sehari-hari, kemudian diverifikasi, masuk ke market beneran, masuk ke orang-orang klien-kliennya atau customer-customernya, ditanyain langsung, diajak ngobrol itu sudah riset. Dan inovasi adalah pemasaran. Artinya apa? Sebuah bisnis yang berinovasi sekarang itu sudah auto memberikan nilai tambah alias unique selling value ke dalam bisnisnya. Kenapa bisa seperti itu? Saya selalu mengutip kata dari Panji Pragiwaksono ya, founder dari Stand Up Comedy Indonesia. Beliau mengatakan eh, di era sekarang ini sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulangi ya, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Permasalahannya adalah bisnis kita itu terkadang terlalu fokus pada punya saya kualitasnya lebih bagus tuh kok waktunya lebih cepat kok apa
lebih ke arah kualitas, sedikit lebih baik. Padahal baik atau enggak itu sangat-sangat tergantung pada sudut pandang yang sudah merasakan servisnya kita. Artinya bikinlah seberbeda mungkin servis kita dengan yang lain atau produk kita dengan yang lain atau bisnis proses kita dengan yang lain. Maka inovasi adalah riset, inovasi adalah pemasaran. Semakin rekan-rekan berinovasi, semakin rekan-rekan mengawalinya dengan riset yang baik, dengan penelitian yang baik nih, gitu, semakin bisnis bisa berpotensi berkembang lebih baik. Oke. Lalu apa sebenarnya inovasi? Menurut dari Thomas, saya kutip dari penelitiannya Zulfanuddin di 2016, adalah peluncuran sesuatu yang baru. Tapi saya harus ingatkan bahwa tidak harus baru. Bisa dibilang banyak orang terjebak sekarang karena baru, akhirnya membuat sesuatu yang benar-benar nggak ada. Ini masalahnya startup nih, rekan-rekan. Gitu. Saya langsung share aja. Jadi saya juga menjadi salah satu member komunitas startup di Jogja ya. Eh, banyak sekali startup itu yang atau bisnis itu yang berusaha untuk masuk ke pasar yang atau market yang kelihatannya belum ada yang main. Padahal rekan-rekan harus 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 ingat, market yang belum ada yang main atau masih kelihatan kosong itu kemungkinannya ada dua. Memang Anda sebagai inovatornya atau memang masih kosong atau memang sudah memang nggak ada minat sama sekali. Sehingga itu secara finansial kalau kita masuk ke situ nggak menguntungkan seperti itu. Maka inovasi itu nggak harus sesuatu yang baru, bisa berupa penggabungan-penggabungan yang sudah ada atau adaptasi-adaptasi dari sesuatu yang mungkin ditambah-tambahkan 10%, 2% itu sudah inovasi. Gitu. Lalu bagaimana kita membaginya? Kita bagi diskusi hari ini jadi dua, operasional dan produk. Inovasi operasional adalah peningkatan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di sini saya garis bawahi efisiensi. Operasional, kalau rekan-rekan punya bisnis, pasti ya, kalau sudah memproduksi sesuatu, entah barangnya atau jasanya gitu, fokusnya harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bagaimana menekan cost serendah mungkin, tanpa mengorbankan kualitas, kalau bisa, dan kita menaikkan margin semantap-mantapnya. Ya, saya nggak usah, saya sebagai pengusaha juga nggak usah naif ya. Kita ingin mendapatkan margin yang semantap-mantapnya seperti itu sambil membantu sesama apa salahnya gitu kan maka operasional ini harus kita eh, efektif dan efisienkan. Nah, selain sisi operasional bisnis kita ada juga inovasi produk yaitu kita bisa mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang udah ada gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika kita punya sebuah produk nih, produk winning product gitu. Dan di winning product itu marketnya masih ada, kita mungkin tinggal membuat supplementary alias pelengkapnya atau variasinya. Itu nggak masalah. Nanti kita akan contohkan beberapa case yang bisa nanti kita angkat ini. Kenapa kok penting inovasi ini? Yang satu menjaga daya saing seperti yang di awal di judul tadi, untuk meningkatkan daya saing rekan-rekan semua supaya nggak stuck di situ-situ aja gitu kan. Dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang selalu berubah. Ini poin kedua ini ya rekan-rekan. Dan sekali lagi saya mohon maaf ini sebelah kanan ada tulisan yang harusnya masuk ke desain. Saya mohon maaf sekali. Eh, ini kealpaan saya. eh, Kenapa kok kita harus menyesuaikan kebutuhan pasar gitu? Mas, apakah salah kalau misalnya saya kekeh dengan produk atau servis saya? Saya mengutip dari seorang bapak marketer, bapak marketing tingkat dunia ya, Philip Kotler, dengan rekannya, seorang ahli marketing Indonesia, Hilmawan Kertajaya, dan Pak Iwan Setiawan, partner saya juga, rekan-rekan saya juga, kenalan saya juga di LinkedIn. Beliau menulis buku marketing 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Mungkin rekan-rekan juga pernah mendengar istilah marketing point zero itu ya gitu. Beliau selalu mengatakan, Philip Kotler mengatakan bahwa product development, pengembangan produk, ya, inovasi produk itu adalah bagian dari marketing, bagian dari pemasaran. Akhirnya definisi tadi yang sudah kita bahas nih, rekan-rekan, inovasi adalah pemasaran, inovasi adalah riset, itu sinkron. Karena kita tidak bisa menutup mata, rekan-rekan, bahwa pasar itu selalu berubah. Keinginan manusia, kebutuhan manusia itu selalu berubah. Itulah kenapa merek otomotif seperti klien kami gitu ya, salah satu klien otomotif dari Jepang gitu. Setiap mungkin setahun sekali itu merilis model baru, entah desainnya, entah warnanya, entah strippingnya gitu. Kenapa? Itu kebutuhan pasar yang harus tetap dilayani. Jadi kalau bisnis kita nih, kita lakukan retrospeksi alias kita lakukan evaluasi, kita lihat kembali nih, kok produk yang saya jual udah 5 tahun ini nggak berubah-berubah, artinya ada dua. Apakah memang
produknya benar-benar se-winning itu, sepemenang itu, se-esensial itu sehingga memang nggak perlu kita ubah. Kalau memang seperti itu, bisa dilihat dari neraca keuangannya, bisa dilihat dari leads yang masuk, bisa dilihat dari closingannya berapa. Kalau memang tidak ada pengurangan, justru malah meningkat atau stagnan atau meningkat, lebih baik meningkat ya. Nggak masalah nggak kita ganti. Kita kalau mau inovasi produk ya tinggal kita bikin suplementari atau pelengkapnya saja. Atau jangan-jangan menurun. Nah, kalau menurun ini yang berbahaya. Kita harus menyesuaikan dengan marketnya. Jadi penyakit utama pebisnis yang saya rasakan dulu juga nih rekan-rekan gitu. Mungkin relate juga ya, adalah kita sering ngasih makan ego daripada ngasih makan neraca keuangan. Seperti itu. Nah, kenapa kok inovasi ini penting? Satu, sudah saya singgung soal adaptasi pasar, supaya kita tetap relevan dengan tren pasar. Wah, kita harus ngikutin terus dong Mas, FOMO dong Mas, fear of missing out dong Mas, harus ngikutin terus market. Tidak harus seperti itu. Kita bermain di field kita, kita bermain di bisnis kita masing-masing itu tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana ketika customer itu menanggapi produk kita itu tetap relevan dengan mereka. Karena demografinya juga berubah-ubah seperti itu gitu. Mungkin produk kita ketika dikonsumsi atau digunakan oleh generasi yang lebih senior gitu, mungkin saya sebutkan aja boomer misalnya gitu, cocok. Tapi kalau digunakan oleh milenial yang sekarang menguasai pasar, punya punya kemampuan beli, belum tentu cocok juga. Maka kita harus selalu rutin melakukan market research supaya bisa berinovasi. Yang kedua, efisiensi operasional. Kita harus wajib nih rekan-rekan ini mengurangi biaya produksi dan operasional. Apalagi pajak naik, ya kan? Kebutuhan bahan baku naik, ya kan? Kebutuhan hidup kita juga naik. Kebutuhan operasional UMR juga naik gitu kan. Apalagi yang naik, semuanya naik gitu. Yang nggak naik cuma biaya harga barang kita. Nah, gimana gitu? Maka efisiensi operasional harus kita tingkatkan dengan inovasi. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga soal marketing nih, daya tarik pelanggan. Produk yang selalu inovatif itu lebih menarik dan lebih mengundang apa ya? Jadi customer atau pembeli atau apapun lah klien-klien misalnya gitu. Mereka itu harus selalu rutin diingatkan dengan produk-produk kita, dengan servis-servis kita. Itulah kenapa kalau rekan-rekan adalah pelaku UMKM yang sudah cukup lama, biasanya sudah terbiasa dengan namanya memaintain customer. Misalnya punya toko nih, tiap setahun sekali dikirimin nih hadiah, dikirimin nih souvenir, dikirimin apa. Itu untuk memaintain supaya mereka ingat kalau kita itu jualan barang itu. Seperti itu. Bagi kita sebagai pebisnis, ketika kita melihat customer, biasanya bagi kita ya bisnis kita ya ini. Seakan-akan semua orang tahu bisnis kita, tapi bagi customer nggak seperti itu. Gitu. Ya sederhana aja kita balik pola pikirnya. Kalau rekan-rekan berbisnis di industri em, apa ya misalnya, industri kesehatan misalnya gitu, di bidang kesehatan gitu. Berapa berapa sering sih dalam 24 jam customer itu selalu memikirkan soal kesehatan mereka? Biasanya waktu sakit doang kan. Nah, ketika beliau tidak sakit, harus sering kita ingatkan dengan apa? Dengan inovasi-inovasi menarik. Itulah kenapa rumah sakit besar atau klinik-klinik yang bagus gitu. Salah satu klien saya juga di Jakarta, contohnya, itu selalu berusaha untuk reach alias menggapai audiensnya, calon customernya, walaupun mereka sedang tidak sakit, dengan inovasi-inovasi baru. Ada promo, ada layanan 24 jam, ada apa telemedicine dan lain sebagainya. Dan itu diupdate setiap 3 bulan, 4 bulan supaya ingat nih kalau ada klinik tersebut. Gitu. Dan yang terakhir untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Semakin kita meriset memperbaiki produk atau operasional bisnis kita menjadi semakin efisien, semakin cepat, delivery-nya makin bagus, ya kepuasan pelanggan naik, akhirnya meningkatkan loyalitas mereka. Mereka jadi repeat order ke kita alias RO. Seperti itu. Jadi penting sekali ini inovasi. Kita sebagai pengusaha itu otaknya nggak boleh diem. Harus bekerja 24 jam. Panas-panas ini kepala. Jadi itu yang harus kita dorong nih dalam inovasi. Oke, sekarang kita bahas soal inovasi operasional dulu yang pertama. Jadi inovasi operasional, kita harus mengoptimalisasi proses bisnisnya. Apa yang harus kita lakukan pertama? Kita identifikasi dulu hambatan yang kita alami untuk mengefisienkan bisnis kita gitu. Dan baru kita implementasikan solusi untuk mengatasinya. Terkadang pola pikirnya nih kebalik nih rekan-rekan gitu. Kita lihat dulu ada produk bagus yang ya karena ditawarin sama tim sales juga gitu kan dari vendor apa gitu misalnya gitu. Wah ini bagus nih, bisa nggak ya tak pakai di bisnisku? Nah itu pola pikir yang agak 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 kebalik. Nanti malah kita berinvestasi di produk itu, di solusi itu, tapi justru malah nggak menghasilkan
ya enggak? Gitu. Maka kita harus identifikasi dulu hambatannya di mana. Bahkan saya secara fair kalau ngomong ke customer-customer kita di marketing teknologi atau market research seperti itu, mereka ingin mengimplementasikan teknologi ERP misalnya ke bisnisnya mereka gitu. Saya akan minta mereka waktu 2 minggu untuk berdiskusi habis-habisan dengan saya. Akan saya ajak, saya kulik habis-habisan, hambatan yang dialami apa. Kalau hambatan itu tidak sesignifikan yang untuk instalasi ERP atau software untuk membantu itu, ya mending nggak usah. Saya sih sekasar itu, walaupun impactnya saya mungkin nggak dapat revenue dari nggak jadi install ERP dari saya gitu, tapi nggak masalah. Rekan-rekan harus jujur dengan diri sendiri. Apakah ada hambatan? Kalau ada hambatan, baru kita implementasikan solusi terbaru. Contoh misalnya dalam bisnis ya, dalam bisnis misalnya eh, yang sering kami handle itu adalah di pengalaman kami adalah maklon kosmetik. Nah, bisnis maklon kosmetik itu produksinya itu biasanya harus pabrik kan, jadi pabrik manufacturing base gitu. Manufacturing ini harus menggunakan ERP, Enterprise Resource Planning, untuk memastikan proses bisnisnya mulai dari supply barang di gudang, production plan-nya seperti apa, output-nya seperti apa, yang dihasilkan berapa itu harus tersinkronisasi. Kalau sudah besar pakai ERP nggak apa-apa. Tapi kalau masih kecil, masih industri rumahan, ya kita harus effort apa ya, mengupdate di catatan di gudang ada berapa, yang masuk ke plan produksi berapa, yang sekarang dijahit berapa, ada berapa ibu-ibu yang ngejahit daster kita misalnya contohnya. Nah itu harus kita lakukan. Gitu. Jadi tidak semua penggunaan teknologi itu adalah ya inovasi berarti pakai teknologi mas. Oh nggak tentu. Kita mencatat eh, dari yang awalnya nggak mencatat terus mencatat itu udah inovasi dalam optimalisasi proses bisnis seperti itu. Kemudian selain proses bisnisnya yang kita bikin lebih streamline, lebih seamless, lebih lancar gitu. Kalau bisa jadi lebih cepat gitu kan. Adalah kita manajemen sumber daya. Nah, ini yang cukup repot rekan-rekan ya gitu. Sumber daya yang sangat sulit untuk di-manage menurut pengalaman saya selama hampir 10 tahun pegang bisnis dan pengalaman mentor saya hampir 25 tahun di industri adalah sumber daya manusia. Nah, mungkin di sini langsung, ya bener mas, bener mas. Saya hire karyawan nggak dapat dapat lain sebagainya, ada yang nipu lain sebagainya. That's the problem gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan inovasi. Kita riset dulu kesulitan kita dalam mengolah sumber daya itu apa. Katakanlah sumber daya waktu nih. Berarti kita harus mencari solusi dalam time management alias manajemen waktu. Apa yang sederhana? Kalau misalnya karyawan kita itu tidak produktif 8 jam sehari misalnya gitu. Kita pastikan pagi datang mereka absen dulu. Atau kita sapa dulu setengah jam sebelum jam masuk. Harus absen dan kita harus monitor. Itu sudah inovasi kalau sebelumnya belum seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kita carikan mesin absen untuk absen otomatis sehingga kita bisa ngurus yang lain. Kalau udah ada mesin absen, kita carikan mungkin software atau sistem apa gitu yang sederhana supaya ketika ada orang absen itu ketika tepat waktu eh, dapat insentif dari kita. Nah, itu sumber daya waktu. Manusia juga sama, akhirnya berkesinambungan. Tujuannya untuk apa sih kita mengefisienkan manajemen sumber daya ini? Ya, kita untuk menghemat SDM ya, sumber daya yang nanti akan kita pakai. Waktu itu sumber daya yang nggak bisa kita minta lagi. Maka time is money. Waktu itu berharga bagi bisnis. Begitu juga kalau uang bisa kita cari lagi, kita bisa cari utang dari apa lembaga peminjaman atau apa atau uang pribadi, nggak masalah seperti itu. Tapi kalau waktu itu nggak bisa kita ulang lagi. Makanya dari segi ini sudut pandang sumber daya manusia itu sangat penting untuk kita pegang pertama kali, gitu. Jangan capek, jangan apa ya, males untuk melatih karyawan-karyawan kita gitu untuk membuat mereka lebih memahami bisnis proses kita. Kadang kita sebagai bisnis khawatir nih kalau karyawan kita latih terlalu banyak mereka malah terlalu tahu nanti malah bikin bisnis baru gitu. Ya, itu rezekinya mereka tapi bisnis kita bisa makin lancar seperti itu. Sebenarnya panjang banget ya soal sumber daya manusia. Kalau nggak salah di training ketiga di minggu ketiga nanti saya juga akan membicarakan soal manajemen sumber daya manusia. Jadi nanti eh, saya bisa sharing di situ juga. Oke, di sini kita akan membahas contoh penerapan di beberapa bisnis yang mungkin relate dengan kawan-kawan semua di sini. Dan saya gambarkan bisnis-bisnis rekan-rekan di sini adalah kotak kosong. Kenapa?
Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh mentor saya itu yang Startup Group Internasional. Dia selalu mengatakan kalau kamu mau jadi pebisnis, masih kasih. Ingat bahwa kamu adalah kotak kosong. Isimu itu selalu kosong. Kamu tidak lebih dari orang lain. Kalau kata beliau, bahkan lucunya seperti beliau bilang, kalau kita itu belum jadi Mark Zuckerberg yang punya Facebook atau Elon Musk yang punya Tesla sama Twitter gitu. Nggak usah sombong-sombong deh. Kita itu kotak kosong. Artinya apa? Kita harus bisa menyerap informasi yang baru. Kita harus bisa selalu membuat inovasi. Kita harus bisa meriset dan kita menghilangkan ego. Ketika kita mendapatkan bahwa data-data baru bisnis kita ada komplain seperti itu. Benar-benar kotak kosong rekan-rekan. Dan saya berharap rekan-rekan di dalam training kita selama beberapa di eh, apa ini acaranya? Mikro Mandiri ini kotak kosong juga. Oke, kita bicara dari mungkin beberapa bisnis yang saya ambil contohnya ya. Inovasi dalam operasional, dekorasi dan party planner misalnya bisnisnya dalam hal dekorasi dan party planner, Eh, IO party lah atau IO apa pernikahan lah gitu. Kalau misalnya masih manual, bisa menggunakan software untuk manajemen acaranya. Misalnya dalam manajemen acara timely mannernya jam berapa itu bisa menggunakan kalau dari software development ya kita pakai Trello dan sebagainya. Saya kurang tahu untuk yang lebih detailnya seperti apa. Atau mungkin bisa kalau sebelumnya dikerjain sendiri nih bisnisnya gitu, bisa kolaborasi dengan vendor lain dan penyedia layanan yang lain dan manajemen sumber daya manusianya bisa ditingkatkan juga seperti itu. Mas, kenapa Mas kok kurang detail ini? Ini satu rahasia training UMKM yang saya nggak pernah berikan di mana-mana rekan-rekan, tapi saya akan share ke teman-teman semua. Tidak ada satu solusi yang sama untuk semua UMKM. Saya bisa pastikan itu. Harus dikustomisasi. Maka s- saran saya, training 40 menit ini adalah sebagai gambaran saja. Nanti silakan konsultasikan ke saya langsung atau ke tim trainer yang lain. Seperti itu. Jadi konsultasikan secara personal. Karena tidak bisa benar-benar satu solusi dibabat ke yang lain. Contoh, digital agency. Saya bisa mengatakan mudah, ya kalau Anda punya digital agency seperti di bisnis saya, di bisnis yang saya dari komisaris di situ, dari konsultan di situ, saya akan cari software-software analitik, Semrush dan lain sebagainya gitu kan, untuk digital marketing yang lebih baik gitu, untuk membantu analisa marketingnya gitu. Tapi kalau digital agency Anda bergeraknya di apa bukan di SEO misalnya, yang ngapain pakai Semrush misalnya seperti itu. Atau saya bisa mengatakan di sebuah bisnis, coba mengutilisasi AI gitu, ChatGPT kayak apa dan lain sebagainya untuk membuat konten-konten iklannya. Jadi nggak harus hire orang lagi gitu. Jadi bisa sebulan itu kita prompt yang bagus, kita bikin yang bagus di ChatGPT muncul. Tapi apakah semua UMKM atau pengusaha digital agency sudah memahami ChatGPT? Nggak tentu juga. Kita bisa bicara soal industri kreatif nih. Contohnya ada digitalisasi. eh Kebetulan saya juga diajak aktif oleh rekan saya di Artjok ya, Art Jogja. Dan di situ saya bisa ngomong nih, IKRC harusnya digitalisasi dong, dibikinkan akun TikTok kayak diupload prosesnya dan lain sebagainya. Kita jadi influencer di sana gitu. Tapi apakah semua eh, peserta pelaku industri kreatif dan seni budaya bisa sampai di level itu, ada sudah di level itu kan enggak juga gitu. Atau kita bisa jualan produk-produk kita kalau di situ barang teknologi, lukisan-lukisan kita jadikan NFT ya, non fungible token. Kemudian kita bisa jual di platform-platform NFT seperti itu sebagai sebuah karya seni yang tidak bisa duplikasi. Ada token khususnya. Enggak semuanya juga paham NFT. Harus di training dulu soal NFT ini. Gitu. Kita bisa jasa desain dan fotografi gitu. Sekarang mengedit foto itu pakai software-software yang tidak sophisticated dulu aja bisa. Gitu. Tapi apakah semuanya juga sudah nyaman menggunakan itu belum tentu juga. Atau kalau dulu manajemennya cuma ditulis-tulis doang, sekarang bisa pakai Trello dan kawan-kawannya seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita ubah sebenarnya tergantung bisnis Anda sekarang. Misalnya Anda di jasa kebersihan gitu. Sebelumnya penjadwalan ditulis di buku atau ditulis di Excel biasa. Nah, setelah itu Anda bikin penjadwalan otomatis. Setiap penjadwalan dengan klien dituliskan di Google Calendar, dicatat gitu menggunakan Google Workspace misalnya gitu. Dari segi turunan teknologi saya sarankan seperti itu. Tapi apakah bisnis Anda seperti itu? Belum tahu. Kita bisa menggunakan alat pembersih yang kita beli di toko-toko biasa kalau memang customer-customer kita memang belum di level itu. Tapi kalau kita sudah masuk ke
industri customer yang lebih besar, misalnya kita dapat kontrak dengan sebuah gedung misalnya untuk pembersihan gedung gitu. Apakah layak kita menggunakan alat-alat biasa? Bukankah menggunakan alat-alat yang lebih powerful seperti Karcher, ya kan, seperti Crispo dan sebagainya, investasi di sana itu lebih baik gitu. Dan ketika kita melayani perusahaan luar negeri yang sangat concern terhadap ramah lingkungan, bukankah kita menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan itu juga lebih baik? Contoh seperti itu. Atau jasa sabungan konveksi misalnya. Biasanya kita masih manual, kita ubah jadi otomatis. Biasanya kita inventarisnya kita bikin manual, sekarang kita udah pakai ERP dan lain sebagainya. Gitu. Atau di kesehatan dan layanan medis misalnya, telemedicine, rekan-rekan juga tahu seperti Halodoc dan kawan-kawannya, atau menggunakan perangkat medis yang modern yang selalu diupdate setiap waktu dan diberitahukan ke customernya. Itu juga sudah inovasi. Atau mainan-mainan edukatif, misalnya dulu mainan-mainan yang dihasilkan rekan-rekan itu sifatnya fisik. Nah, sekarang fisiknya itu diberi QR code yang nanti bisa dia sambungkan ke aplikasi yang nanti bisa ditonton juga di handphone, tapi interaktif dengan mainannya. Contoh saja seperti itu. Di percetakan dan penerbitan misalnya, dari dulu bukunya buku semua gitu kan. Sekarang udah mulai membiasakan dengan e-book, dengan distribusi e-book dijual secara digital. Walaupun kemarin saya juga ngobrol dengan salah satu partner kami di industri penerbitan, kata beliau ya, e-book ini tantangannya sama penulisnya ya gitu, karena ya harus ada agreement dan sebagainya katanya gitu. Atau di produk herbal dan kecantikan misalnya, udah pasti kalau kita bikin produk kecantikan nggak mungkin kita asal-asalan gitu kan. Kita harus ada risetnya, harus dikemas dengan inovatif. Kalau dijual ke Eropa harus ramah lingkungan, harus dan sebagainya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kasus-kasus tadi di depan itu adalah kasus yang sangat dipersonalisasi nih rekan-rekan. Gitu. Nah, mari kita studi kasus dari salah satu kasus yang pernah kami handle langsung. Gitu. Jadi salah satu jaringan apotek di Jakarta, kalau rekan dari Jakarta atau pernah dengar, namanya Apotek Roxy, cabangnya sudah di mana-mana nih gitu. Distribusi obatnya kenceng banget, inventarisnya juga harus sangat real time, harus antar cabang harus cepat dan lain sebagainya. Mereka butuh eh, otomatisasi gitu supaya lebih cepat. Makanya solusinya adalah mengimplementasikan teknologi otomatisasi dengan ERP. ERP-nya pun nggak bisa sembarangan ERP gitu. Kita harus tanyakan dulu ke si apotek Roxy ini gitu. Apakah bagaimana bisnis prosesnya saat itu? Apakah SDM-nya mampu untuk di training mengikuti bisnis proses baru ketika ERP-nya diterapkan? Kalau tidak mampu, berarti kita harus membuat ERP mungkin dikustomisasi dari nol gitu. Biayanya akan lebih mahal gitu. Tapi kalau mampu untuk beradaptasi, SDM-nya mumpuni, bisnis prosesnya agak berubah tidak masalah, bisa menggunakan ERP yang berlangganan, yang bayarnya per bulan lebih hemat. Gitu. Jadi di fase awal pemetaan masalah inilah yang menjadi kunci rekan-rekan bisa melakukan riset dan inovasi. Gitu. Dan hasilnya apa? Akhirnya ketika ERP-nya diterapkan, produktivitas mereka naik dan pengurangan biaya terjadi. Karena menjadi lebih efisien, lebih cepat. Sebelumnya kalau mau cek kesediaan produk harus telepon dulu, harus apa waktu 15 menit, 30 menit habis, customer nunggu di depan counter pulang. Sekarang tinggal cek di ERP, obat ini available di cabang mana, delivery, kirim, langsung bisa transaksi di saat itu juga gitu. Itu salah satu contoh dari studi kasus eh, inovasi di bidang bisnis proses. Nah, sekarang kita bicara soal inovasi produk. Bagaimana kita menginovasikan sebuah produk atau produk-produk kita? Tentu ada beberapa teknik yang dibutuhkan ya gitu. Saya di sini memberikan contoh inovasi produk yang mungkin rekan-rekan juga pernah dengar karena istri saya itu demen banget nonton beliau ini gitu. Kita ambil langsung studi kasus adalah semua dagangannya Cik Mehong. Rekan-rekan pernah dengar Cik Meong yang di TikTok gitu yang dulu pernah viral gara-gara beliau jualan apa maklarkan tanah kuburan di Pantai Indah Kapuk yang harganya miliaran itu kan gitu. Apa sih yang beliau lakukan? Beliau adalah menambahkan nilai yang berbeda dari produk yang udah ada. Kalau rekan-rekan lihat TikTok atau IG-nya Cik Mehong gitu. Beliau itu jualan apa? Lemper. Jualan apa lagi? Apa ya waktu itu ya saya lupa. eh, Minuman kesukaan saya itu yang wedang ronde gitu kan, wedang ronde lemper dijual di pik sana, satu paket itu mungkin 75.000, 100.000 dan sebagainya gitu, mahal banget harganya. Tapi apa yang beliau tambahkan adalah
dari sudut pandang ini bahannya semua natural, semuanya organik, dan dia tunjukkan itu dengan prosesnya itu di-upload di sosial media nih, step by step gitu, langkah by langkah gitu. Sehingga benar-benar orang yang beli itu oh yakin ini nggak pakai pemanis buatan atau pewarna sintetis atau MSG buatan gitu, menggunakan udang kayak atau apa seperti itu gitu. Jadi dari awal beliau itu tidak menciptakan sesuatu yang baru gitu, tapi itu sudah inovasi. Dan produknya beliau sering menggunakan tagline yang mau-mau aja gitu kan, yang tahu-tahu aja, YTTA gitu, atau yang mau-mau aja. Itu adalah inovasi juga. Produknya nggak baru, tapi caranya mendeliver itu ke atau menyampaikan itu ke masyarakat lah yang dibedain. Nah ini teknik marketing juga. Nah, berarti teknik pengembangannya harus berdasarkan kebutuhan pasar gitu. Pasarnya yang dihadapi oleh Cimehong ini adalah pasar orang-orang yang secara eh, keuangan atau secara finansial itu tidak price sensitif, alias sensitif harga. Sehingga dia punya celah untuk menambahkan update-update itu. Nah, rekan-rekan harus melihat lagi ke bisnisnya masing-masing gitu. Bisa nggak menerapkan mau mengcopy paste apa yang dilakukan Cimehong? Lihat dulu yang selama ini dilayani oleh rekan-rekan ini, customernya itu kebanyakan price sensitif apa enggak? Jangan-jangan, mohon maaf nih, rekan-rekan di sini punya bisnis misalnya konveksi seperti bule saya ya, konveksi daster misalnya gitu di daerah Sragen gitu. Jualnya ada yang B2B, ada yang di deliver lagi ke toko besar, ada yang dijual langsung atau B2C gitu ke konsumen. Konsumennya harganya turun harga 5.000 aja, itu udah pindah ke brand lain karena memang daster di sini, daster dari kain-kain sisa itu, kain-kain perca itu memang eh, secara kualitas memang gampang dibabat sama kompetitor lain gitu. Nah, ada celah di situ enggak? Kalau enggak ya jangan lakukan inovasi di situ. Jadi maka prosesnya adalah proses dari kita punya ide nih, gitu. Itu harus kita validasi dulu, kembali lagi ke pasar, kembali lagi ke market. Kalau punya bisnis daster yang ke masyarakat itu ya kita tanyain gitu, Pak, kalau misalnya daster ini enggak saya bikin dari kain perca nih misalnya, tapi saya bikin dari kain dengan kualitas tertinggi, sutra terbaik dari Tiongkok misalnya gitu. Mau beli enggak gitu? Kalau pasar kan konsumen kita itu yang kita ajak ngobrol katakanlah 100 orang, kita ajak ngobrol semua gitu. Kemudian 90% ngomong, enggak Pak, saya nggak peduli mau daster saya pakai sehari-hari aja gitu kan. Naik harga saya nggak mau gitu. Ya jangan bikin, jangan dipaksakan ide kita gitu. Nah setelah kita validasi dapat datanya, baru kita buat MVP-nya. Kita buat kecil-kecilan dulu beberapa set. Itu yang sering saya lakukan di bisnis saya juga gitu. Saya kalau bikin produk atau jasa baru itu saya implementasikan ke beberapa customer yang memang secara apa ya, risiko mereka nggak terlalu besar gitu kan. Mau nggak trial ini Pak? Gitu. Percobaan ini Pak. Nah setelah MVP-nya jadi nih, sedikit aja kita luncur hasilnya apa, kita luncurkan tahap pertama. Nah setelah itu produk kita pengembangannya nggak selesai. Harus ada perbaikan dari MVP tadi, kita perbaiki lagi dari feedback yang masuk dari pasar. Kita dengerin tuh, kita catat semuanya. Baru kita luncurkan lagi nih ke market yang sama, ke ke kumpulan konsumen pertama tadi, dan ke market yang lebih luas lagi. Nanti kita dapat terus, dan itu harus terulang, harus terulang. Itu yang kita lakukan ketika kita melakukan inovasi produk gitu. Melakukan perubahan dari produk lama. Seperti itu. Ini berlaku di produk baru ataupun produk lama. Jadi jangan pernah kita melakukan inovasi pada hal yang ya hanya asumsi saja gitu. Nah, dengan khusus untuk memperbaiki produk yang ada beberapa metode yang harus saya garis bawahi ini rekan-rekan gitu. Satu, ini yang sering banget kelewatan gitu. Dengarkan feedback pelanggan. Saya dalam hal ini sering banget membantu monitor rekan-rekan UMKM gitu kan. Kalau di feedback pelanggan, mohon maaf banget ya rekan-rekan. Karena saya juga punya beberapa bisnis UMKM nih rekan-rekan gitu. Jualan es teh gitu kan. Ya seperti itulah gitu di level UMKM. Itu setiap pelanggan ada komplain gitu. Sering banget UMKM, rekan-rekan UMKM di bawah monitor saya itu malah pelanggannya dimarahin. Seperti itu ya rekan-rekan. Jangan sampai nih gitu. Ya oke, kadang pelanggan itu pedes mulutnya gitu kan, kita paham. Ya paham lah, kita juga udah capek dan sebagainya. Tapi pelanggan kan nggak peduli dengan kita capek apa enggak. Yang mereka mau adalah mereka udah bayar produk atau jasa yang didapatkan mereka yang sesuai keinginan mereka. Maka kita harus pintar-pintar menjaga ekspektasi. Nah, pelanggan feedbacknya itu sangat penting. Contoh nih, mengembangkan produk yang udah ada. Kita punya produk makaroni pedas. Kita udah kasih ke pelanggan-pelanggan, mereka bilang kurang pedas. Padahal pedas apa enggak itu kan sangat subjektif ya. Contoh, saya tadi malam makan.
Saya makan rawon nih. Saya bilang ke istri saya ini pedes banget gitu. Istri saya makan rawon saya dia bilang, aku sampai bingung loh pedesnya di mana gitu. Kan subjektif. Kalau kita tiba-tiba menambahkan bumbu pedas itu di makaroninya kita, katakanlah gitu kan. Itu pelanggan kita yang selama ini suka makaroni kita bisa kabur loh Pak. Bu. Gitu kan. Makanya kita harus cari cara lain. Gimana contohnya? Ditambahkan itu pelevelan-pelevelan itu. Jadi seakan-akan kita mengubah cita rasa pedasnya. Padahal sebenarnya enggak. Coba saya kasih gambaran gitu. Eh, sebuah produk bubuk cabai yang levelnya 5.000 katakanlah. Dibandingkan dengan bubuk cabai merek lain yang levelnya 2.000 gitu. Ada yang bisa jamin nggak yang 5.000 sama 2.000 lebih pedasan yang 5.000? Pasti tidak gitu. Maka inovasi dalam pengembangan produk yang udah ada itu tidak harus kita mengubah dasar produknya, bumbunya seperti itu. Saya punya salah satu mentee ya, mentee itu yang saya mentoring gitu. Dia punya bisnis soto. Sotonya tuh enak banget. Soto Purbalingga kalau rekan-rekan tahu gitu. Enak banget. Saya tuh suka banget gitu. Laku. Agak sepi karena sebelahnya ada yang bikin soto juga. Bumbunya hampir sama lagi gitu kan. Nah, ketika dia berinovasi, bumbunya diubah. Jadi kalau soto Purbalingga itu kan namanya soto ya, itu kan ada bumbu kacangnya ya. Kalau mungkin kita di Jogja mungkin agak wah, kok ada bumbu kacangnya gitu atau di daerah lain, tapi itu ada bumbu kacangnya. Itu diubah, rasanya jadi beda. Ya menurut saya sih jadi lebih enak, tapi pelanggan-pelanggan yang lain jadi kabur gitu. Nah, feedback itu harus kita dapetin gitu. Jangan sampai pelanggan kita kabur. Makanya hal penting, data penting yang kita dapatkan itu feedback gitu. Kemudian yang paling penting adalah kalau kita mau mengembangkan produk yang sudah ada, coba kita diversifikasi produk kita berdasarkan demografi. Apa sih Mas diversifikasi demografi itu? Kita kalau mau mengembangkan produk gitu, coba dasar kita kembangin itu apa sih ke customer kita itu jenisnya apa aja. Contoh nih, ini yang dilakukan oleh yang saya mentoring di daerah asal saya di Wonogiri. Gitu. Wonogiri kan terkenal produk kacang mete ya, gitu. Biasanya kalau kacang mete digoreng gitu kan, atau mentah gitu, dikemas gitu kan. Ya udah gitu doang, dikasih kacang mete jaya, mete apa, gitu. Bingung gimana cara mengekspor dan lain sebagainya, sebagainya gitu. Kenapa tidak? Dan kacang mete itu marketnya adalah untuk generasi yang memang pecinta kacang mete dari lama. Anak-anak muda nggak semua suka kacang mete karena anak-anak muda sekarang sukanya sesuatu dikasih keju, sesuatu dikasih coklat keju, sesuatu dikasih rasa matcha kayak gitu kan gitu. Maka untuk mendiversifikasi produknya, coba deh kembangin kacang metenya tetap dikasih rasa matcha gitu. Akhirnya konsumen-konsumen kacang kacang mete yang mereka memang udah biasa generasi pecinta matcha itu alias nggak tahu matcha itu apa teh hijau mungkin ya kurang tahu gitu itu jadi konsumsi juga gitu tapi kita harus lihat juga ketika kita mendiversifikasi produk atau melakukan inovasi produk production line kita alias kapasitas produksi kita cukup apa enggak seperti itu jadi jangan sampai kita mendiversifikasi produk production line kita nggak cukup atau tidak bisa memenuhi malah jadi beban malah jadi bermasalah gitu maka apa yang harus kita lihat ketika kita melakukan inovasi? Nah, ini akan kita bahas di bagian evaluasinya. Nah, setelah kita Permisi melakukan Bapak inovasi, Dimas. ya, Mohon maaf Pak memotong. Mohon izin untuk mengabarkan jika waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. siap, Mbak. 5 menit. Insya Terima Allah kasih cukup. Bapak. Habis ini langsung Siap ada. Bapak. Siap, Mbak Samila. Oke, setelah kita lakukan inovasi di operasionalnya, di bisnis prosesnya, di production line-nya mungkin di proses marketingnya dan lain sebagainya. Kita inovasi juga di produk-produknya, diversifikasi produk dan sebagainya. Kita harus evaluasi juga rekan-rekan. Jadi jangan sampai inovasi yang kita lakukan kita diemin aja gitu. Metodenya apa? Kita kan udah benar dengar KPI, Key Performance Indicator. Tapi kalau saran saya rekan-rekan ya, istilah-istilah fancy seperti ini kalau bisnis kita itu udah growth besar banget atau mungkin udah jadi dipelajari nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya ranahnya itu masih di ranah yang bisa kita handle, bisnis keluarga dan lain sebagainya gitu, kita analisa saja feedback dari customer karena itu adalah poin paling penting dalam berbisnis. Customer is king. Customer lah yang menghasilkan cash flow-nya kita gitu. Kita dengerin ya feedback mereka. Apapun yang mereka katakan kita serap, kita catat, kita evaluasi di sana. 100 orang customer, 90% bilang inovasi kita bagus, kita lanjutin. Inovasi kita rasa bagus, tapi kalau 80%, 80 customer dari 100 bilang nggak bagus, nggak usah kita lanjutin. Kita dengerin kata mereka. Kita jangan kita kasih makan ego kita sebagai pengusaha seperti itu. Jadi kita
benar-benar harus lihat ke customer kita. KPI gimana Mas? Nggak apa dipelajari soal Key Performance Indicator atau mungkin banyak rekan-rekan sekarang yang menggunakan OKR ya, Objective Key Result gitu. Mungkin bisa dicari nanti OKR dan KPI bedanya apa gitu. Tapi kalau saran dari saya terkait dengan inovasi ini, inovasi dan pengembangan produk, inovasi business operation ini, kunci pertama tadi adalah riset ya. Habis itu risetnya divalidasi dan kemudian kita terima feedback-feedback dari customer kita untuk kita lakukan inovasi selanjutnya. Gitu. Jadi pengambilan keputusan kita itu berdasarkan evaluasi dari customer itu tadi seperti apa. Gitu. Mas, kalau kok datanya aneh ya Mas ya customer ya, ya kadang kita ngambil datanya harus lebih tepat gitu, harus harus lebih. Nah itulah kenapa ada beberapa bisnis seperti bisnis kami yang fokus di market research gitu. Karena kadang kita ketika mengambil data nih gitu, kita mau wawancara orang gitu. Ini klien-klien kami ya gitu ya. Kita wawancara orang itu, dia datang customernya gitu. Customernya biasanya ini galak nih gitu kan, nggak diwawancarain. Gitu. Padahal mereka juga secara ilmu random sampling juga harusnya dilibatkan juga. Nggak boleh membawa-bawa perasaan gitu kan. Kalau customernya bagus ditanyain. Akhirnya apa? Data yang didapatkan hanya dari customer-customer yang ramah-ramah doang gitu. Kalau dari yang ramah-ramah doang ya produk kita jadi bagus-bagus aja, inovasi kita ya bagus-bagus aja. Tapi kalau kita wawancara dari data yang benar-benar random sampling dari customer kita, benar-benar kita tanyain secara terbuka tanpa ada baper-baperan ya hasilnya pasti akan lebih bagus gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya simpulkan sedikit ya Kak Syabela ya. Inovasi di bagian operasional bisnis dan inovasi di pengembangan produk, kuncinya apa sih? Kuncinya adalah satu, riset. Riset itu apa? Riset itu adalah memvalidasi opini atau asumsi kita terhadap sesuatu yang sedang terjadi di bisnis kita sekarang, entah di operasional atau produknya, langsung ke subjeknya, ke marketnya. Kalau kita rasa bisnis kita ini, kita lihat, kita observasi ini lagi kurang cepat nih, gitu. Mungkin kita bisa tanya ke eh, karyawan kita. Kita bisa lihat ke laporan output produknya. Oh, kurang cepat lain sebagainya. Kita validasi itu namanya riset. Kalau kaitannya sama customer penjualan ya kita tanya ke customer kita. Kalau customernya banyak banget, nggak sempat wawancara satu-satu ya kita survei. Kita suruh ngisi 5 menit, terus nanti kita kasih permen atau kasih saldo GoPay atau apa itu. Ya itu investasinya. Jadi kita riset, lalu kita eh, kembangkan inovasinya itu berasal dari data riset itu tadi. Kemudian kita lakukan trial. Nah, trial ini pasti akan percobaan ini pasti mungkin berubah-ubah hasilnya dan lain sebagainya. Kita nanti dengarkan feedback lagi, kita coba terus gitu. Itulah yang dinamakan A/B testing kalau dalam hal marketing ya. Gitu. Jadi kita harus melakukan trial and error. Kita harus lihat juga neraca keuangan kita cukup nggak buat inovasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin saran penutup dari saya rekan-rekan, kita semua sama-sama tahu di era sekarang ini bisnis lagi struggle. Saya nggak banyak faktor dari faktor internasional, dari faktor geopolitik, dari faktor apa, banyak bisnis lagi struggle gitu. Maka inovasi yang bisa dilakukan gitu. Kalau waktu lagi jaya-jayanya kita bisa mengembangkan apa-apa yang sampai di luar bisnis kita, tapi di fase ini apakah kita nggak berinovasi? Sangat tetap disarankan inovasi, tapi inovasinya adalah seperti yang saya ceritakan tadi. Efisiensi bisnis proses, efektivitas bisnis proses, pengembangan produk yang tidak terlalu banyak kita mengeluarkan resource dalam mengembangkannya. Gitu, nggak terlalu modal banyak, diversifikasi, rasa dan sebagainya, tapi tetap harus mendengarkan feedback dari pasar. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika presentasi saya tadi banyak banget desain-desain yang bermasalah. Saya sangat itu semua dari kealfaan saya terbuka dalam hal komunikasi dan diskusi. Semoga ini menjadi masukan yang baik untuk kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin penyampaian saya yang tidak berkenan. Kebaikan hanya dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.